itu sebenarnya adalah ulah dari pasukan dan anak buah Dajjal untuk mengadu domba, untuk memfitnah antara golongan umat muslim agar seolah-olah pondok pesantren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku semuanya, pendukung, pemirsa, pemerhati setia dari channel Padepokan Putra Agung dimanapun berada, semoga kita semuanya senantiasa selalu diberikan kenikmatan, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan solusi, diberikan jalan keluar dari segi permasalahan hidup, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari bala bencana, musibah-musibah, dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dikuatkan iman Islamnya, ihsannya, dan selalu bisa istiqomah dalam kebaikan dan disingkirkan dalam segala apapun dalam hal keburukan. Dan terima kasih untuk yang sudah setia mendukung, mensubscribe, mensubscribe dan like dari video-video konten-konten kami. Semoga kita semuanya, kita yang ada di sini juga selalu bisa mengisi konten Padepokan Putra Agung dan bisa menebar kebaikan. Semoga konten-konten kami semuanya bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan tak lupa kali ini kita hadir bersama mediator setia dari Padepokan Putra Agung, beliau Kang Sumiran. Ya, di sini kita berdua dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, alhamdulillah. Dan kali ini tak lupa produk dari Al Husaini, produk dari beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana, Dair Zamzam, ada juga tasbih mutiara dan gelang di sini. Dan kini kabar dari pusat dari Majelis Al Husaini untuk produk akan ditutup ya. Jadi ini tinggal menghabiskan restock saja di majelis. Dan ini produk-produk yang terakhir ya, mungkin yang terakhir. Jadi tinggal kemarin kabarnya tinggal sedikit bagi yang belum mempunyai produk dan ingin mempunyainya, silakan japri ataupun silakan pesan. Semoga tidak kehabisannya apabila nanti produknya sudah habis, dan kabarnya itu tidak akan produk lagi, tidak akan mengobatkan lagi. Dan yang sudah mempunyai produk-produk dari Al Husaini, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk melindungi dari keluarganya, melindungi dari dirinya. Semoga bermanfaat juga. Dan dalam konten kali ini kami akan menguak dalam segi gaib yang menjadi yang lagi viral, yang sedang viral ini ya, banyak gempar di dunia maya, yaitu tentang konflik antar salah satu channel televisi dengan salah satu pondok pesantren. Jadi kali ini kemarin itu lagi sedang viralnya di salah satu channel TV di Trans 7 itu terjadi konflik dengan antar pesantren karena menayangkan salah satu video, dan di dalam video itu, dalam acara itu, komen ataupun kritik dari salah satu channel TV itu kurang
ya kurang berkenan di dalam salah satu yang terlibat, seperti itu terjadinya konflik. Ya mungkin mungkin kurang paham dari segi apa itu namanya, sisi dari suatu pondok pesantren atau bagaimana itu, saya juga kurang paham. Jadi intinya ini, nah, nanti akan saya tarik salah satu makhluk gaibnya yang mengetahui tentang itu, akan saya masukkan ke dalam mediator. Entah nanti yang masuk itu apakah sudah musim atau belum, saya juga belum mengerti. Nanti akan saya tarik, akan saya tanya. Jadi apa maksud dibalik semuanya tadi? Ini terjadi konflik seperti itu. Jadi ya mungkin ada yang tambahkan dari Kang Sumiran nanti. Mungkin dari saudara-saudara sekalian barangkali mau silaturahmi atau melihat langsung keadaan Padepokan Putra Ageng, bisa langsung datang yang berada di Desa Gentong, Kecamatan Parongawi. Ya, yang silaturahmi ingin mengetahui atau ingin saling mengenal lebih dekat lagi, ya silahkan datang. Dan apabila ya di sini membuka juga ya pengobatan medis maupun medis, pengobatan secara datang secara bertatap muka ataupun secara online, ya secara jarak jauh juga bisa. Yang ingin meruqyah online atau pengobatan secara online, ya nanti bisa japri ke nomor kami yang tertera nanti di video ini dan ada di deskripsi juga. Nanti silakan untuk japri. Jadi semoga kami bisa membantu dalam kesulitan panjenengan apabila mengalami sakit ataupun hal-hal yang lain, dan insya Allah kami siap membantu dari panjenengan semuanya. Ya mungkin kali ini bisa dimulai Sumirannya. Kita mulai. Kan saya protek dulu dari tubuh mediator dan tubuh kayu berdua agar tidak ada penyusup yang dari dalam yang dari luar, tidak bisa mengganggu, tidak bisa ikut campur dalam mediumisasi kali ini. Ya usah, saya minta protek tubuh kayu semua saya minta yang ada di dalam jin syaitan semua fasik dan jin negatif semua keluarkan semuanya, bersihkan semuanya, semuanya bersihkan, semua jin negatif semua bersihkan, keluarkan semua dari kami dan sampai ini kami berdua dari serangan kami dan luar tidak bisa masuk, tidak bisa menembus, dan hanya saya tarik yang saya maksud, yang hanya bisa masuk ke dalam tubuh mediatornya bisa bangkit. Selain itu semuanya singkirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya saya salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang terjadinya konflik dengan salah satu pondok pesantren dan juga secara televisi yang saat terjadi konflik. Saya minta ketarik salah satu yang paling tahu saya minta ketarik dengan tangan. Semuanya minggir, yang menghalangi semuanya minggir. Yang saya maksud yang paling kuat bisa ketarik. Masuk ke dalam dunia, sinkron dengan dunia. Masuk semuanya masih belum sinkron dengan semua penyusun semuanya keluar
Segala yang bukan saya maksud semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng dalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Banyak sekali gangguan, banyak sekali penyusup. Mohon izin saya bantu membersihkan dahulu. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak sekali yang ingin mengganggu, yang mencoba untuk mengadu domba, memutarbalikkan fakta apa yang terjadi. Alhamdulillah. Ya, panjenengan ini dari bangsa apa? Saya dari golongan jin muslim yang sudah dimuslimkan oleh salah satu murid beliau. Beliau itu siapa? Beliau gurunipun panjenengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya. Silahkan dicek dulu. Ya, mohon maaf ini lebih agar lebih hati-hati. Soalnya akhir-akhir ini banyak sekali penyusup yang mencoba mengadu domba antara umat manusia, walaupun itu sudah menjadi murid atau penjamaah. Banyak sekali yang mencoba untuk memfitnah dan menghasut. Ya, terima kasih informasinya. Ini saya protek dulu ya, agar tidak terjadi suatu kegagalan atau salah paham ininya. Protek. Jikalau apa yang disampaikan baik dari pengakuan itu tidak benar, saya minta langsung lempar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Ini saya tadi menghadirkan panjenengan ke sini untuk menanyakan suatu kabar yang terjadi tentang hal konflik antar pondok pesantren dengan salah satu channel TV. Itu kemarin ada suatu kabar berita yang dimunculkan dalam suatu televisi. Jadi itu menjadi konflik. Apakah panjenengan ini mengetahui tentang konflik? Betul, saya mengetahui kronologi kejadian yang sedang menimpa salah satu pondok pesantren, khususnya tidak jauh berada dari tempat ini. Tolong dibersihkan dahulu. Ada yang berusaha untuk menutup-nutupi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ya, bersihkan semuanya yang berusaha menutup. Dibukakan. Yang menutup itu semuanya buka, semua mikir semuanya, singkirkan semuanya. Buka semuanya, hijab-hijabnya semuanya terbuka, dan
bisa tahu, bisa mengetahui semuanya. So, dengan kejadian yang saya maksud tadi semuanya buka, jamin semuanya. Siap. Apa yang ingin panjenengan ingin ketahui, saya akan berusaha untuk menjelaskannya sejelas-jelasnya. Iya, ya, saya ingin mengetahui maksud tujuan itu dari salah satu channel TV itu menayangkan kejadian ataupun suatu video dan dalam suatu pondok itu ya ditayangkan, itu maksud dan tujuannya itu apa? Itu sebenarnya adalah ulah dari pasukan dan anak buah Dajjal untuk mengadu domba, untuk memfitnah antara golongan umat muslim agar seolah-olah pondok pesantren itu terlihat seperti adanya perbudakan, seperti seorang majikan yang hanya menyuruh, yang hanya patuh dan tunduk untuk majikannya. Padahal di dalam pondok pesantren itu diajarkan bagaimana seorang santri agar punya jiwa, agar punya akhlak yang berbudi pekerti luhur, punya unggah-ungguh, punya adab ansor, punya rasa hormat. Jadi fitnah Dajjal itu prosesinya itu seperti apa? Kok bisa itu? Apakah Dajjal itu beserta anak buahnya itu membisiki atau masuk ke dalam jiwa atau ke dalam raga orang tersebut? Masuk ke dalam salah satu tokoh ataupun pimpinan dewan sebuah redaksi untuk memutarbalikkan fakta apa yang sebenarnya yang terjadi, yang dialami oleh para santri di dalam pondok. Jadi untuk merendahkan atau menjelekkan nama dari suatu pondok. Betul sekali, tujuannya untuk memfitnah, untuk merendahkan, untuk menjelek-jelekkan, agar seolah-olah seorang kiai yang dianggap guru oleh para santrinya itu seolah-olah dianggap sebagai majikan yang harus dilayani, yang harus dihormati. Padahal seorang kiai itu dengan tulus mengajarkan ilmunya, mengajarkan akhlak dan budi pekertinya, agar generasi penerus nanti punya sifat-sifat yang dimiliki oleh para leluhur dahulu. Tujuannya untuk mengadu domba agar orang-orang umum jangan lagi menyekolahkan atau mondokkan putra-putrinya, seolah-olah di pondok pesantren itu disuruh bekerja, disuruh bersih-bersih,
Ya. seolah-olah dijadikan pembantunya kiai. Lalu maksud Dajjal itu memfitnah itu, kalau secara umumnya orang umum ataupun orang-orang yang sudah mengetahui, tidak memondokkan atau tidak menyekolahkan anaknya ke pesantren, lalu itu alurnya kemana? Agar generasi muda, generasi penerus bangsa tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti, tidak punya sopan santun, tidak ada unggah-ungguhnya, tidak punya toto kromo kepada siapapun, Dan agar hidupnya bebas, tidak usah beribadah, agar banyak yang tersesat, agar semuanya bisa ikut ke dalam golongannya iblis dan sekutu-sekutunya. iya, kalau sudah seperti itu nanti akan mudah sekali dipengaruhi ya. Kalau sudah tidak ada apa itu namanya suatu kehidupan keislamian, yang tidak mempunyai iman, tidak mempunyai uh, aturan-aturan hidup seperti orang-orang Islam ya, ya. Betul sekali. Nanti agar orang-orang Islam itu terpecah belah, mudah untuk disusupi, untuk berbuat dosa, padahal hanya di dalam pondok pesantren diajarkan keilmuan yang sangat komplit sekali, mulai dari ilmu masalah duniawi sampai masalah akhirat, komplit semuanya, tapi bertahap, berproses. Yang paling tinggi tingkatannya adalah proses mengenali ibadah langsung kepada Sang Pencipta lewat jalan rohani spiritual tingkat tinggi. Ya, ini lalu kalau sudah terjadi seperti itu, apakah salah satu ataupun orang-orang yang bersangkutan yang ada di dalam pondok pesantren itu terpancing dengan fitnah-fitnah itu? Apakah ada? Tidak sama sekali, soalnya sudah mengerti, sudah paham apa yang dirasakan selama ini di dalam pondok pesantren, mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah dari guru-guru pembimbing, tidak berpengaruh sekali. Iya. Tapi untuk orang luar yang tidak mengetahui seluk-beluk tentang pondok pesantren, banyak yang menganggap kurang bagus. Tapi kalau yang sudah mengetahui tentang seluk-beluk apa itu namanya takdim, tidak akan goyah pendiriannya. Sebenarnya ini awal akan mulainya fitnah Dajjal, fitnah yang akan besar nanti sebentar lagi akan muncul. Berarti itu ini salah satunya. Baru dimulai. Berarti itu salah satunya fitnahnya ya. Apakah ada yang lain, hal-hal yang lain, apakah banyak? Sebentar lagi akan diadu domba, terutama umat muslim. Sesama umat muslim akan diadu domba.
Bagi yang sudah paham, tidak usah ikut campur. Fokus kepada ibadah kita, memperbaiki apakah sudah benar kita menghamba kepada Allah. Sering-sering introspeksi, tidak usah ikut-ikutan apa yang terjadi saat ini. Ya. Fokus pada diri sendiri saja. Ya, semoga kita semuanya orang Islam dimanapun berada selalu terlindungi dari fitnah-fitnah seperti itu ya. Itu sebenarnya juga kalau kita bisa membaca, itu juga salah satu peringatan. Salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sebagai orang Muslim tawaduk takdim kepada guru yang telah membimbing jasad ataupun rohani kita agar bisa kembali kepada Sang Penciptanya nanti. Ya. Amin. Mudah-mudahan yang melihat atau mendengarkan tidak salah persepsi, tidak salah kaprah. Dan begini, ini ada salah satu komentar ya, dan salah satu pendapat dari entah siapa itu, bahwasanya munculnya berita itu untuk menutupi kasus-kasus yang lain, entah itu korupsi, entah itu apa, itu apakah benar, untuk menggemparkan masyarakat umum. Jadi untuk mengalihkan pandangan atau mengalihkan suatu berita, itu apakah benar? Itu masalah urusan dunia. Itu masalah urusan dunia, bukan bagian saya. Oh, jadi kamu nggak ngerti. Ya. Intinya ini adalah awal yang akan sebentar lagi akan ada fitnah yang lebih besar. Ya, lalu nanti untuk fitnah itu nanti apakah akan ada sosok yang akan menyelaraskan atau memperbaiki agama Islam? Pasti ada. Akan terjadi perang saudara sebentar lagi. Saya lihat akan banyak mengeluarkan darah gara-gara fitnah yang sebentar lagi akan terjadi. Namun itu itu semua adalah salah satu proses seleksi alam, pembersihan manusia yang sudah berbuat dosa. Sebentar lagi akan terjadi fitnah yang lebih kejam, akan menimbulkan korban. Ya, semoga kita selalu terselamatkan ya untuk hal-hal itu. Ya, mungkin apalagi ada yang disampaikan jadi untuk kami semuanya. Pesan saya, tidak usah ikut, tidak usah campur tangan
Apa sekiranya tidak usah memperbesar suatu masalah, tidak usah ikut-ikutan, biarkan saja orang-orang itu memainkan perannya. Fokus dalam beribadah saja, tidak usah menghiraukan. Kalau ada yang mau minta saran, ya dikasih solusi. Tidak usah ikut-ikutan campur tangan masalah dunia ini. Fokus bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sering-seringlah membersihkan diri, membersihkan rohani kita, agar kita tidak mudah disusupi oleh anak buah Dajjal ataupun iblis. Sudah, itu saja pesan saya. Ya sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas sarannya, masukannya. Semoga kita semuanya bisa memakai, bisa memperbaiki ibadah kami lagi, bisa fokus kepada pendekatan diri kami. Semua terima kasih atas semua dan mohon maaf sudah mengganggu kediaman panjenengan dan mengganggu tugas panjenengan, dan sekarang boleh untuk kembali melanjutkan tugas panjenengan lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah dipanggil ke sini. Salam buat guru nipun panjenengan. Saya juga mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi kurang jelas. Soalnya ini sedikit rancu, banyak yang tidak percaya. Ya, nggak apa-apa. Hanya sedikit saja yang boleh disampaikan. Ya, tidak apa-apa. Intinya itu adalah awal fitnah Dajjal yang lebih besar. Sebentar lagi akan keluar fitnah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari jasa wajah. Efeknya semuanya energi negatif sudah terbawa keluar semuanya, dan kembalikan segala semua di antara semua dan lima hilang saja kembali dengan normal. Alhamdulillah proses mediumisasi telah berjalan lancar ya. Ini saudara, jadi intinya tadi adalah fitnah Dajjal ya. Fitnah Dajjal itu Dajjal dan anak buahnya sudah ada yang masuk ke dalam diri orang-orang yang telah dikehendaki ataupun orang-orang yang telah menjadi anak buahnya atau pengikutnya ya. Seperti itu, fitnah Dajjal itu sangat kejam sekali. Jadi untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi orang-orang umat semuanya. Jadi intinya kita itu biar kita tidak terprovokasi oleh fitnah-fitnah itu, supaya kita memperbagus ibadah kita tingkatkan iman kita, tingkatkan Islam kita semuanya, agar kita tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah itu. Karena bahaya sekali ya kalau kita itu terprovokasi, kalau kita itu mudah sekali diadu domba, nanti akan terjadi suatu konflik juga yang lebih besar lagi. Jadi dunia ini akan lebih panas lagi, akan lebih sering tidak cocok, sering cekcok lah. Nanti akan
perang, nanti perang besar-besaran nanti jadinya. Jadi ini itu adalah tujuannya untuk merusak akhlak budi pekerti atau akhlak iman kita ya, itu tujuannya tadi. Dan hati-hati semuanya yang sudah tahu, sebaiknya kita jaga perasaan kita, batiniah kita untuk tidak terprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang fitnah, mana yang menjelek-jelekan, mana yang menebar kebaikan, kita harus paham ya. Kalau kita iman, kita punya iman kepercayaan yang suatu hal yang menjelek-jelekan, yang memfitnah itu adalah semuanya sifat dari setan ya. Jadi kita lebih baik menghindar saja daripada kita ikut terbakar oleh api fitnah dan api emosi seperti itu ya. Dan terima kasih yang sudah menonton channel kami, video kami sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bagi kita semuanya. Dan saya memohon maaf apabila konten kali ini, perkataannya ataupun apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan pendapat panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan konten kali ini, medium sesi ini kali ini tidak bisa dijadikan pokok penting dari suatu kebenaran ya. Jadi tidak bisa dibuat suatu patokan ya. Jadi intinya medium sesi kali ini tadi, apabila itu benar, itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi apabila suatu kebaikan yang disampaikan, jikalau baik menurut panjenengan ya dipakai, jikalau tidak baik ya dibuang saja. Anggap saja konten kali ini hiburannya. Ya mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.